Itu bacaannya. Barang siapa membaca jazakallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh at-ta'aba sab'ina malakan al-fasaluhin. Barang siapa membaca jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Ini kan semua ini kan baca Allah. Sekali dibaca at-ta'aba sab'ina malakan. Ba'uyuh-uyuh 70 malaikat. Ba'uyuh-uyuh at-ta'aba ba'uyuh-uyuh sab'ina malakan 70 malaikat al-fasabahin 1000 waktu subuh. 1000 hari 1000 hari. Nah, jadi kita pembacaan itu nak dilajari dan dari guru dan kadang nak hafal pak ada kitabnya. Jadi untung kan dari kita nih kita jadi guru untung benar ya, untung benar untung benar untung benar. Jadi pembacaan itu kadang asal baca aja ada dasarnya. Jadi orang yang membaca jazakallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh itu ba'uyuh-uyuh 70 malaikat al-fasaluhin mencatat pahalanya ya. Pahalanya sampai 1000 subuh ya. 1000 hari catat pahalanya sekali baca jazakallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi 3 kali. Nah, luar biasa pemurahannya Allah Ta'ala. Luar biasa Rasulullah mulianya di sisi Allah. Warawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dan waruya dan telah diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya salasatun tahta dhillir rahmani azza wa jalla. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga golongan tahta dhillir rahman di bawah naungan Allah yang bersifat rahman azza wa jalla. Wa yahapang itu yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah. Ada 3 golongan yang dinaungi oleh Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah. Qila dikata orang manhum siapa mereka ya Rasulullah? Yang 3 golongan itu siapa orangnya? Yang dapat kenaungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat yauma la dhilla illa dhilluh, siapa orangnya? Qala bersabda ia man farraja'an makrubin min ummati. Pertama, barang siapa melapangkan daripada orang yang kesusahan daripada umatku. Barang siapa melapangkan daripada orang yang kesusahan daripada umatku, umat Rasulullah. Ada namanya berusaha lalu kita bantu, itu namanya melapangkan daripada kesusahan. Macam-macam orang kesusahan, macam-macam ya Allah, macam-macam. Orang hidup itu pasti ada mendapat kesusahan dan tahu
Kayak apa namanya satu tahu? Tahu? Yang paling nyaman ini aja telah yang paling nyaman aja, yang paling nyaman. Cuma tergantung lo ngelihat juga, ya. Ajar hukum, jangan ajar hukum. Lalu kita bantu, Maka ajar hukum tadi kan itu malahnya melapangkan orang yang kesusahan. Pokoknya orang hidupnya pasti dan dapat kesusahan pasti. Lalu ada yang melapangkan, ada yang membantu. Lalu dia gembiranya luar biasa. Gembiranya luar biasa karena ada yang membantu. Maka orang tadi yang membantu tadi hari kiamat nanti mendapat kenaungan daripada kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan. Wa man ahya sunnati, dan orang yang menghidupkan dia akan sunnahku. Yang kedua, orang yang menghidupkan sunnahku. Termasuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Berkumpul di majelis seperti ini menghidupkan sunnah Rasulullah. Rami bilang kita begini, nah ya Allah. Dan dengan baca manfaat dulu, duduk sejam sama dengan beribadat 1000 rakaat. Gagal pahalanya. Allah Ta'ala beri pahala bagaikan sembahyang 1000 rakaat. Coba kayak di rumah seorang duduk, ya, nonton TV atau main HP, tidak dapat pahala kecuali baca Quran, ya. Itu pun kada sama kalau kita duduk di majlis seperti ini. Umpama kita nih di majlis kiri lah, lalu kita sambil bertasbih, apakah ganal pahalanya? Kada. Lebih baik kita mendengarkan ilmu yang dibaca. Dan kita asik amal kita dua bertasbih, ya kan, kurang baca. Kita misalnya kita bertasbih, mau asik baca zikir, ya kan. Bahkan mengganggu lawan orangnya di majelis tersebut. Bukan ibu pahala itu. Jadi kita ini termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita menghidupkan sunnah Rasulullah ini, ya, mengumpul di majelis zikri harinya, ya, atau majelis ilmi, mengumpul seperti ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita dalam surga. Dosa diampuni, surga. Ilahi nasjudul firdausi ahla wala aqwa'ana al-jahimi. Bahabi taubatan wa firdausi baik apa wa firdausi bil autimi. Aku nawas maka menjadi darah. Ya Allah, mulut dalam neraka jahanam tertahan. Pian masuk surga Firdaus ada pantas sembahyang di belakang sapian, ya. Ada belakang kambingan kan? Jangan. Masukkan ke surga melawan Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmat-Nya dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apapun ada mustahil. Apapun ada mustahil. Orang yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diampuni oleh Allah taala. Aduh, padahal kita nyawa diampuni oleh Allah taala. Diampuni Allah taala, masuk surga. Padahal orangnya nakal benar.
Oleh karena itu kita kan boleh berkurang. Kalau beda kita rugi. Atau bagaimana semalam? Muadzin 40.000 tahun, 40 tahun, ya kan? 40 tahun menjadi muadzin lillahi ta'ala, kata bergaji sekali. Hendak mati kalau minta bilangan Quran. Bilangan Quran dia. Misalkan bilangannya kan kita bacakan, sekalinya bersumpah, saksikan ya, aku berlepas daripada ini, mati menjadi Nasrani, naudzubillah min dzalik. Lalu digantikan oleh adik pula 30 tahun jadi muadzin. 30 tahun jadi muadzin. Sekalinya mati kayak 7 pulang minta bilangan Quran 2. Sudah bilangan Quran bersumpah, saksikan aku terlepas daripada ini, mati menjadi Yahudi, naudzubillah min dzalik. Lalu adik angkat 3 ganti akan pulang. Dia berdoa lawan Allah Ta'ala, tidak luput daripada doanya. Apa aja, apa aja yang berdoa itu. Apa doanya? Allahumma amitna ala Islam, ya Allah mati akan ulur dalam agama Islam, ya Allah mati akan agama Islam, mati akan ulur. Alatan tawaf itu dibaca. Naik haji di kisahnya. Ya Allah amitna ala Islam. Lalu ada seorang khatib melihat bertakwa, kenapa ya dia berdoa gini? Apa yang berdoa gini? Karena biar bertakwa terus sahabat. Doakan mudah-mudahan kami dan madaris Islam ini. Doakan dulu. Kalau khawatir kalau bina-bina itu dua. Lalu ujar Tuan Hakim tadi, apa gak kawinnya? Nang badua itu artinya selalu menggaduhi orang, maitihi orang, maitihi orang. Artinya petunjuk komentar. Nah, petunjuk komentar. Jadi komentar. Artinya petunjuk bagi orang tadi. Orang ada sumpah hayam, orang ada puasa. Dikomentari, dipanggil ke orang kena. Ngarangnya maitihi orang itu. Nanti orang pegawaiannya itu. Oh, kayak itu Pak di sini. Jadi di sini pun kayak itu. Jadi kamu hati-hati. Nah, itu cerita. Rasanya dalam kitab ini halus sih misalnya, dan banyak mengandung kisah-kisah teladan, cerita-cerita para wali di sini. Jadi kurang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka orang itu akan benaung dikenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada penaungan kecuali kenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, wa man aktsara sholata 'alayya. Wa man aktsara sholata 'alayya. Dan orang yang memperbanyak dia akan sholawat 'alayya. Dan orang yang memperbanyak dia akan sholawat atasku. Nah, yang ketiga. Mudah-mudahan kita masuk ya. Jangan lupa berselawat lawan Rasulullah SAW. Karena kita bacaan bacanya Maulid Nabi, wajib syukru alaina, wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur. Mada alillahi. Kita wajib bersyukur, mensyukuri lawan Rasulullah SAW. Dan kita selalu wajib baca selawat wajib.
Sakurang-kurangnya 5 kali dalam sehari sama Rahman jalan. Di mana? Di tahiyat jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di tahiyat akhir jalan. Kamu selawat lah. Tahiyat awal dari selawat jalan. Wajib selawat. Wa man aktsara salata alayya, dan orang yang memperbanyak ia akan salawat atasku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan taufik dan hidayah untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah. Wa anhu, dan daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabdanya, man shalla alayya bi kitabin, barang siapa bersalawat atasku dalam kitab. Aku bersalawat Nabi kitab dia tulis, ya ditulis. Man shalla alayya, barang siapa bersalawat atasku bi kitabin, dalam kitab. Lam tazal malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi dzalikal kitabi. Barang siapa berselawat dia atasku dalam kitab, niscaya senantiasa malaikat memintakan ampun mereka itu lahu baginya. Ma dama ismi fi dzalikal kitabi, selama namaku di dalam yang demikian itu kitab. Apa kan? Nabi jawab, warawat taimi an Zainal Abidin annahu qala, dan telah meriwayatkan oleh Imam Taimi daripada Zainal Abidin annahu qala, bahwasanya Imam Zainal Abidin berkata, ya, alamatu ahli sunnati kasratus salati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula tanda ahlu sunnah, tanda ahlu sunnah kasratus salat, yaitu banyak salawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di antaranya tanda Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ketujuh bacaan Nabi, salawat, wa dzakara Ibnu Zawji fi Salwatul Ahzan, dan telah menyebutkan Ibnu Zawji fi Salwatul Ahzan dalam kitab Salwatul Ahzan karannya, anna Adam alaihissalam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, lamma ramal qurbu min hawa'a, manakala dilontarkan, manakala dibuat al-qarba, akan senang, senang, min hawa, daripada Siti Hawa. Nabi Adam kan diciptakan oleh Allah Ta'ala, kemudian Siti Hawa diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam diciptakan daripada tanah, Siti Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Siti Hawa. Kemudian anak cucu Nabi Adam diciptakan daripada setetes air yang ringan. Jangan gosok
sombong, jangan. Karena kita dijadikan daripada setetes air yang ada bagus. Ya, setetes air mani. Awwaluhu nutfah wa awsatuhu barazan wa akhiruhu jifah. Manusia awalnya setetes air mani. Nah, ini cantik kayak apa aja, bumas kayak apa aja, masih banyak mati aja. Dan yang dibawa kalau kayak tahi, ada mau tahi. Nah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karigatan kita disembunyikan oleh Allah Taala. Lalu kalau disembunyikan Allah Taala, jangan sampai-sampaikan. Maksudnya kayak ini, kita dijadikan Allah Ta'ala misalnya orang hebat, ya, orang hebat. Lalu kita ini sadar asalnya setetes air mani dan parut air. Akhiruhu jifah, kehabisannya bangkai. Tiba sudah mati adalah hari nomor 7 pada seperti patah. Allah Ta'ala menyembunyikan nang rigat kepada kita, nang kotor kepada kita. Lalu kalau Allah Ta'ala menyembunyikan, janganlah kita tampai-tampaikan. Maksudnya kalau kita mengerjakan dosa, jangan imum, jangan berpadah. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian menyesal. Kita tutupi rapat-rapat, jangan dikuyak-kuyak pada orang. Itu artinya kita menutupi karigatan kita, karena Allah Ta'ala sudah menutupi ya kan. Nambah harikah, balik, jangan dikuyak-kuyak lagi. Tutup begitu. Apabila orang memuja, kita saling lah. Artinya kadang-kadang itu hati, ada pun imong. Oh, nambah hari kalau ini pun kita sudah tua, kan muka itu ada. Bahaya dulu. Jangan kayak itu kan. Kita saring hati karena Allah Ta'ala menutupiakan dan kita jangan menguyak, jangan berkisah. Gawian kita dalam jihad baik. Karena wali-wali Allah Ta'ala itu banyak kuasanya jahat, menjadi rampok, jahat, rampok. Akhirnya menjadi wali Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari anak-anak kan sudah disuruh menuntut ilmu. Lalu sini disamai oleh Umar Sidir dalam angkin, karena angkin itu udah kayak mati kita. Jadi keluar, dibuat duit, dijarah pulang, diikat di dinggang. Mantap. Waktu itu 4 pelayan di rombongan orang pelayan. Lalu Sidin umpan dia menahan lawan orang satu rombongan nih. Ya anakku kejar apa sih sama Sidin? Untuk dimakan mengikat, dia makan anak untuk ilmu. Di tangan orang yang kurang, ya Abdul aja dan kurang. Setelah geram kurang, Sidin kena tanah mereka karena ya habis yang dirinya Pak Surah. Sidin kan dia berampok tanah. Jadi Sidin, ya kenapa kadang merampok ulun? Nyawa apa ada siapa ada di cerita dalam sini dalam sini dia rampok. Kenapa juga badannya ulu di tangan rumah dia ustaz. Nah, nah, itu ya merampok taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang 20 rampoknya taubat kepada Allah Taala. Barataan dari wali Allah Taala rampok. Barataan dari wali Allah Taala. Begitulah kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bila Allah Ta'ala menghendaki, maka
siapapun tidak dapat menyesatkan. Dan namun Allah Ta'ala menyesatkan siapapun dan engkau berikan petunjuk. Lihat Abu Jahal, pengerubut non Nabi, pengkawan non Nabi, ya Allah, Abu Jahal melihat mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala menutup kepada hatinya. Mau beriman, kadang mau. Itulah kehendak Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala lewat Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, jika engkau berikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau sayangi, engkau masih akan tetapi Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang kehendaki. Oleh karena itu kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah akan bergaduh siapa. Bila Allah akan memberikan petunjuk, maka orang itu dapat. Bila orang itu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dapat. Bila akan diberikan petunjuk siapa. Ada mau dapat. Maka ujar Rasulullah minta oleh petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Maka rampok tadi berarti menjadi wali Allah Ta'ala. Ujar si Abdul Qadir Al-Jilani, bila dia hendak tobat, boleh kapan harta-harta orang yang rampok itu boleh jangan dilungi. Yang mana jangan pilih. Lalu umpat ngaji juga. Rampok. Jadi manakala Nabi Adam diberikan ingin kepada Siti Hawa, talaban minhul mahra, meminta ia Siti Hawa minhu daripada Nabi Adam al-mahra akan mahar, minta mahar. Maqala, maka berkata Nabi Adam, ya Rabb, mada u'tiha, apa yang aku berikan akan dia? Apa nanti berikan lawan? Siti Hawa maharnya apa? Qala, berfirman Allah, ya Adam, salli ala safiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat olehmu atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat olehmu atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tishrina marratan 20 kali. 20 kali bersalawat. Ini kisahnya Nabi Adam kawin lawan Siti Hawa, ada maharnya. Apa maharnya? Salawat berapa kali? 20 kali. Salawat. Fa'ala ma'an perbuat dia. Wa qala Ka'ab bin al-Akhbar, dan telah berkata Ka'ab bin al-Akhbar, Allah Azza wa Jalla ila Musa alaihi salam, telah mewahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa alaihi salam bi ba'di ma auha ilaihi, pada sebagian barang yang telah mewahyukan ia kepadanya. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, atuhibbu alla yanalaka min atashin yaumal qiyamati, apakah engkau suka bahwa tidak mengenai akan engkau daripada kehausan yaumal qiyamati, pada hari kiamat? Ujar Allah Ta'ala wahyu memandiri Nabi Musa. Musa ini kan kalimullah ya. Musa kalimullah, Allah berkata-kata dengan Allah Ta'ala sewaktu-waktu. Ya Musa, atuhibbu alla yanalaka min atasyin yaumil qiyamati, wahai Musa, apakah engkau suka bahwa tidak mengenai akan engkau
daripada kehausan pada hari kiamat. Qala, berkata Musa, ilahi, wahai Tuhanku, na'am, wahai Tuhanku yang hendak supaya jangan kehausan hari kiamat kan. Hari kiamat kehausan. Maka matahari sejengkal saja pada gugunan. Ada semil itu jangan semil aja. Ada madakan semil ukuran semil itu nampak malam. Ya. Ada madakan semil itu ambil calak. Aku calak sampai calak mata kan. Siapa ada juga matahari kayak itu paraknya. Sedangkan kita ini berapa ribu kilometer dari bumi ke matahari. Ya itu panasnya luar biasa, hausnya luar biasa. Apalagi nang sambil aja. Ilahi na'am. Allah bersumber firman Allah, "Fa'akhfiris salat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Maka banyaki olehmu akan salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salawat dari Allah Ta'ala menyuruh lewat Musa. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Ya, salawat. Warwiya anna musrifan min Bani Israel lamma mata. Dan diriwayatkan bahwasanya orang yang sangat melimpati batas, orang yang sangat melimpati batas. Kalau kita orang sangat nakal, sifatnya ya. Waruya dan diriwayatkan anna musrifan, bahwasanya orang yang sangat melimpati batas min Bani Israel, daripada Bani Israel, lamma mata manakala matinya, ramau bihi, mamputakan mereka itu dengan dia, mau dibuang aja atau membiarkan kan? Ramau, membiarkan mereka itu dengan dia. Nah, lebih bagus membiarkan inilah, jangan diamputakan. Membiarkan mereka itu dengan dia. Fa'auhallahu li Musa alaihi salam, maka mewahyukan oleh Allah bagi Musa alaihi salam, angaslahu, bahwa mandi ia akan dia. Nah, Nabi Musa disuruhkan memandi lalu anak kata Nabi Musa disuruhkan mama benar jangan deh, jangan mengadui orang. Kalau bina kayak ini ya haru kita merugi. Kita jadi gibah ya, kita jadinya gibah, dosanya gana, jadi mengubah orang, sedangkan ini diampuni Allah Ta'ala. Fa'auhallahu azza wa jalla Musa alaihi salam anggasnahu qawmani ya nabiya wasana alaihi, dan membayangkan alaihi atasnya. Pak ini maka bahwasanya aku ya Allah Ta'ala qad ghafartu lahu, sungguh mampuni aku baginya. Ini kita nak rugi benar kalau kita mengetahui orang. Kalau kita ini diampuni, kita makam ya. Pak ini maka bahwasanya aku ya Allah Ta'ala qad ghafartu lahu, sungguh mampuni aku baginya. Qala, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa bima dzalika, dan dengan apa yang demikian itu, artinya kenapa dia akan mampuninya? Apa penyebabnya? Qala, berfirman Allah, innahu fatahat Taurat, bahwasanya orang muslimat tadi pada Taurat, membuka iakan Taurat. Fa'au yauman, pada suatu hari, wajada biha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
maka mendapati ia dalam Taurat akan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalla alaihi, maka mengucap salawat di atasnya. Sekali dia bersalawat, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sekali dia bersalawat, pas membuka Taurat melihat nama Nabi Muhammad, kemudian bersalawat di atasnya. Pakufira lahu bidzalika, atau paghfara lahu, atau pakufira lahu, maka diampuni orang ia bagi pakufira, kan diampuni orang ia lahu baginya. Tahun paghfara, mengampuni ia lahu baginya. Namun ghafara, mengampuni ia. Namun pakufira, diampuni orang ia. Ghafara, mengampuni ia ya Allah. Ghufira, diampuni orang ia ya Allah. Mengampuni lahu baginya. Diampuni orang iya muslim tadi. Namun Ghufira, diampuni orang iya muslim lahu baginya. Bidzalika, dengan sebab yang demikian itu. Sekali demi selawat. Wa bi syarafil Mustafa li Abi Sa'id, dan pada kemuliaan Nabi Muhammad li Abi Sa'id, bagi riwayat bagi Abi Sa'id, anna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha kanat tukhitu syai'an fi waqti sahri. Sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah ia menjahit akan sesuatu pada waktu sahur. Waktu sahur jahit ya, biasa. Padahal abratu, maka hilang jarum kubur malam sahur itu. Watabi asiraj, dan pajah lampu pajah. Apa cari lagi lampu pajah? Pada kala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Nabi. Fa'adha al-baita, maka bercahaya rumah. Yang dalam saya kan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Tiap-tiap rumah Nabi mengulinginya ada lampu laisa muhtajan ila suruji. Itulah Rasulullah, bernyala, bercahaya. Fa'adha al-baitu bidawlihi, dengan cahayanya sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadatil abrata, dan mendapati akan jarum. Dapat jarum kelihatan. Faqalat, maka berkata ia, ma adwa'u wajhaka, alangkah bersinarnya muka engkau ya Rasulullah. Alangkah bersinarnya muka engkau wahai Rasulullah. Qala, bersabda Nabi, wailun liman la yarani, cilaka bagi orang yang tidak melihat dia akan daku. Jadi ujar bahasa kitanya rugi orang yang tidak melihat akan daku. Wailun, rugi orang yang tidak melihat akan daku. Qala, berkata Aisyah, wa man la yaraka,
Dan siapa orang yang tidak melihat akan engkau? Yang kadang melihat Nabi itu siapa? Qala al-bakhilu, bersabda Nabi, al-bakhilu orang apik. Qala, berkata Aisyah, wa manil bakhilu, dan siapa orang yang bakhil? Qala, bersabda Nabi, alladzi la yusalli, yang tidak bersalawat ya alayya, atasku, idza sami'a, apabila mendengar ia bismi, dengan namaku. Nah itu orang apik, yang nanti kita akan melihat namaku. Pada akhir mungkin wailun liman la yarani, qala la yaraka, qala al-bakhil, qala al-bakhil, wa man al-bakhilu, qala alladzi la yusalli alayya idza sami'a bismi. Wa dzakara Abu Nu'aim Hilyatik, dan sini tapi kita mudah-mudahan berkat dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa zahir dan batin seumur hidup, dan selalu dibimbing oleh Allah menuju kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala larangan-larangan, dan mudah-mudahan dosa umat abah kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa guru-guru kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati dengan husnul khatimah, yang berkata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadiniya al-Fatihah.